Shalom Jemaat Tuhan GBI Afrika Bandung. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita boleh merayakan Natal secara online saudara. Kita akan berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah Natal online ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus baik. Memberkati gerejamu dan jemaatmu GBI Asia Afrika Bandung yang akan mengadakan perayaan Natal secara online. Kiranya ada berkat Tuhan turun, ada urapan Tuhan turun, khususnya bagi hamba-hambamu yang melayani, juga jemaatmu yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Semua kami diberkati, semua kami diurapi, sehingga berkat Natal, kuasa Natal menjadi bagian kami semuanya. Dari awal acara sampai pada akhirnya, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah Natal online ini. Haleluya, haleluya. Amin.
Shalom jemaat GB Asia Afrika yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari bersama kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian syukur, sukacita, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujian, Gloria. haleluya. Bersukacita ya. Bersama-sama Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujian, Gloria. haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Dia sumber keselamatan kita, amin. Tetap memuji, tetap menyembah dan meninggikan Dia, haleluya. Oh, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we
bersama-sama. Glory Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan kedinasyat, Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami,
Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasihi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk merayakan Natal, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan supaya Allah yang Immanuel itu turun atas kita. Tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mendapatkan bimbingan-Mu. Kami rindu mendapatkan guidance sorga. Terlebih dalam event Natal yang luar biasa ini. Sekalipun situasi pandemi, situasi di mana kami belum bergerak bebas. Kami tetap merayakan Natal secara online. Dan kami percaya lawatan-Mu nyata atas kami. Kuasa-Mu nyata atas kami. Bahkan berkat Natal akan tercurah atas kami. Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Sekalipun situasi pandemi belum juga surut, tetapi perayaan Natal sekalipun online saya percaya tetap ada sukacita, tetap ada ucapan syukur, tetap kita yakini Allah hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada perkataan Immanuel, Allah beserta kita. Bila mana Allah beserta kita? Dalam bisnis tentu Allah ada bersama dengan kita. Dalam keluarga kita tentu Allah beserta dengan kita. Dalam usaha kita tentu Allah beserta kita. Bahkan hari-hari ini apapun kata dunia, saya mau katakan Allah tetap beserta kita. Yang setuju dengan saya tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca surat Yesaya. Kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Keempat nama sebutan itu adalah sebutan dari juru selamat kita, Yesus Kristus, yaitu Allah yang Immanuel. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Immanuel memiliki 4 arti menurut konteks ayat ini. Yang pertama adalah penasehat ajaib. Ada banyak macam penasihat dalam kehidupan di dunia ini. Ada penasihat keuangan, ada penasihat kesehatan, ada penasihat perumahan, ada penasihat perpajakan, ada penasihat pernikahan. Tetapi hanya ada satu penasihat yang ajaib yang kita peringati hari ini kelahirannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukan penasihat yang sembarangan, tapi satu penasihat yang supranatural. Yang tahu segala sesuatu, sebab Dia yang menciptakan kita. Dan Dia pula yang akan menjemput kita pada nantinya. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya, terlebih buat jemaat GBI Asia Afrika, Anda perlu penasihat ajaib. Anda perlu Roh Kudus. Anda perlu tuntunan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terlebih situasi yang seperti ini. Dalam perayaan Natal malam hari ini, ada 3 pesan Tuhan yang saya mau sampaikan tentang penasehat ajaib. Yang pertama, penasehat ajaib menasihati kita.
Jangan mendukakan Roh Kudus. Ayo saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi kita berbuat dosa. Jangan lagi kita kompromi dengan kejahatan. Jangan lagi kita sepakat dengan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip mendukakan hati Tuhan. Kalau boleh saya bersaksi, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan percayakan saya dalam melayani di musim yang sedemikian rupa orang tidak bisa bertemu, yaitu saya diizinkan melayani 3 kali ibadah di Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Saudara tahu bahwa Wisma Atlet adalah pusat COVID nasional. Yang dirawat di situ bukan 100-200 orang, tapi ribuan. Dan relawannya pun juga ribuan. Saya datang ke sana, di zona merah, saya melihat beberapa ambulan. Di bawah dengan krunya yang menggunakan baju hazmat. Dan ada beberapa peti mati yang disiapkan. Saya tanya kepada yang ngundang saya ke Wisma Atlet, apa gunanya ambulan, peti mati, dan semua kru yang ada di dekat ambulan. Mereka mempersiapkan diri, Pak. Kalau ada yang meninggal dengan cepat, mereka akan dievakuasi dengan protokol kesehatan ke pemakaman. Saudaraku, ketika saya melihat ini di depan mata, saya berkata demikian dalam hati. Kalau begitu tidak menentunya hidup ini, alasan apa kita main-main dengan Tuhan? Alasan apa kita mendukakan Roh Tuhan? Ayo sekali lagi, dalam perayaan Natal yang luar biasa ini, saya ajak saudara, berhenti kita melakukan dosa. Berhenti kita berbuat dosa. Berhenti kita kompromi dengan dosa. Tetapi kita justru ada dalam tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, nasihat dari penasihat ajaib adalah lebih intim dengan Roh Kudus. Perbesar lagi doa, pujian, penyembahan saudara. Banyak waktu yang saudara punya, mungkin Anda work from home. Mungkin Anda lebih banyak kegiatan di rumah. Ini saat yang tepat saudaraku, kita membangun mesbah keluarga lebih lagi. Membangun doa lebih lagi. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada namanya lebih lagi. Sebab Allah ada dalam keluarga kita. Allah ada dalam rumah tangga kita. Dan perayaan Natal ini sekalipun online, Allah pun hadir dalam keluarga saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Penasihat yang ajaib yang ketiga mengatakan, perbanyak berbuat baik. Perbanyak peduli dengan orang. Anda tidak boleh masa bodoh dengan orang lain. Alkitab mencatat, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dalam keseharian kita, ketika kita diizinkan lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, perbanyak doa untuk peduli mendoakan orang lain. Tentu berdoa buat gereja, tentu berdoa buat kota kita, berdoa buat Indonesia, dan berdoa supaya pandemi ini, jika Tuhan berkenan, biarlah berlalu dari bumi Indonesia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita yang kedua adalah Allah yang perkasa. Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasihi. Anda menyembah Allah yang dahsyat. Anda menyembah Allah yang hidup. Anda menyembah Allah yang sangat punya kuasa luar biasa. Bahkan Anda menyembah Allah yang memberikan kuasa kepada kita. Sehingga firman yang dikatakan apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga, akan digenapi atas hidup saudara. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat kisah suatu kali Yesus ada di rumah Petrus, yaitu di Kapernaum.
Yesus sedang mengajar di Kapernaum dan banyak orang berjubel di rumah Petrus. Kenapa? Karena orang tahu di mana Yesus ada, mukjizat pasti ada. Di mana Yesus ada, terjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di mana Yesus ada, orang yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit sembuh, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Dari kerumunan orang yang banyak ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada satu orang yang lumpuh. Orang lumpuh ini, saudaraku, ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapatkan mukjizat, ingin pulih kembali, tapi suasana tidak memungkinkan. Kenapa? Karena banyak orang. Dan teman-temannya menurunkan dia dari sotoh, dari atap rumah sampai turun. Dan yang luar biasa, terjadi kesembuhan yang kita pernah baca, sering baca, bahwa Allah memberikan jawaban yang luar biasa atas orang yang lumpuh. Kenapa? Immanuel yang kedua adalah Allah yang perkasa. Saudara pasti ingat kisah di mana ada 5.000 orang laki-laki yang sudah sore, tentu mereka lapar dan di situ hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dibawa anak kecil. Tetapi 5 ketul roti dan 2 ekor ikan di tangan Yesus terjadi multiplikasi yang luar biasa. Kenapa? Allah yang Immanuel itu Allah yang perkasa. 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisa 12 bakul. Saya mau katakan karena Allah yang kita peringati Natal ini adalah Allah yang perkasa. Allah yang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saudara tentu ingat bagaimana ada seorang laki-laki yang sudah 38 tahun lumpuh di depan kolam Bethesda. Semua orang menunggu ketika kolam itu digerakkan oleh malaikat, siapa yang lebih dahulu dijeburkan ke kolam itu akan sembuh. Dan laki-laki ini tidak ada yang menolong selama 38 tahun. Sekali lagi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan buat saudara, ketika Yesus Sang Immanuel itu datang, dia berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Mukjizat terjadi karena Allah yang Immanuel, Allah yang perkasa itu ada di tempat itu. Apa pergumulan saudara di tengah-tengah pandemi ini? Apa masalah saudara di tengah-tengah pandemi ini? Apa yang membuat saudara seolah-olah putus asa di musim pandemi ini? Dengar berita baiknya. Allah Immanuel itu adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Allah yang Immanuel itu Allah yang sanggup memberikan mukjizat. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Sebab Allah ada buat kita. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan buat saudara tentang Allah Immanuel adalah Bapa yang kekal. Allah yang tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Bapa yang kekal. Allah yang ada dan Allah yang setia. Allah yang menjemput kita kembali. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang pasif. Tetapi kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang kekal. Allah yang Alfa dan Omega. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita sadar bahwa kita menyembah Bapa yang kekal. Maka kekekalan juga milik orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasihi. Apa yang Anda inginkan sebagai hadiah Natal di tahun ini? Ada satu perayaan Natal yang dilakukan dalam satu gereja. Bapak Pendeta didatangi oleh 3 anak sekolah minggu. Anak yang pertama membawa kado. Dan kadonya itu dibungkus dengan kertas yang cukup unik, panjang. Tapi Bapak Pendeta itu
bicara sama anak yang namanya Elisa, pasti kamu membawa bunga. Karena saya tahu papamu adalah pengusaha bunga. Elisa kaget. Kok tahu ya Pak Pendeta ya? Yang kedua, datang David membawa satu keranjang yang tidak terlalu besar. Diserahkan kepada Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta bilang begini, David, pasti papamu kirim coklat. Coklat yang mahal-mahal, yang diimpor dari Swiss, dan itu buat hadiah Pak Pendeta. David kaget. Kok Pak Pendeta tahu ya? Ya, karena papamu adalah importir daripada coklat. Datang saudaraku Yakub. Dia membawa kotak yang besar. Dia angkat agak berat. Dan Pak Pendeta terima kotak itu, tetapi kotaknya basah. Dan Pak Pendeta itu menduga begini. Yakub, pasti papamu kirim anggur. Karena papamu adalah pengusaha yang berbisnis di bidang anggur. Tentu anggur-anggur yang mahal diberikan hadiah buat Pak Pendeta. Karena kamu membawanya tidak hati-hati, pasti ada yang pecah satu. Tapi enggak apa-apa. Pak Pendeta jilat itu basah tangannya yang telah menerima air yang bocor dari kotak itu. Tapi Yakub bilang apa? Enggak Pak Pendeta. Ini bukan anggur. Ini adalah hadiah khusus 2 ekor anjing. Dan anjing tadi kencing. Jadi kencingnya itu sampai ke dus itu. Jadi Pak Pendetanya kaget. Jadi ini air kencing? Iya Pak Pendeta. Saudaraku, bukankah itu manusia? Sering kita menduga-duga apa yang kita terima. Memang dugaan kita kadang-kadang benar. Tapi ingat, dalam Tuhan saudara tidak bisa menduga-duga. Saudara hanya percaya, beriman bahwa Allah yang kekal pasti menjemput kita. Allah yang kekal pasti menolong kita. Firman-Nya berkata, di mana aku tinggal, di situ juga kamu akan tinggal. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita, yang keempat adalah Raja Damai. Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Raja itu adalah penguasa nomor 1. Suatu daerah ada raja. Dia punya kuasa di daerah itu. Dan kita ada di dalam kekuasaan raja itu. Tetapi siapa Yesus? Yesus dikatakan adalah Raja Damai. Tidak ada raja lain yang bisa membawa kedamaian selain Tuhan itu sendiri. Makanya saya berdoa, jangan sampai kita salah memilih raja. Jangan sampai salah kita memilih Tuhan. Jangan sampai salah kita memilih kepercayaan. Kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang melamar pekerjaan, Anda melamar pekerjaan perusahaan favorit A, B, C, C, dan 3 perusahaan itu Anda ditolak, tidak ada masalah, masih ada perusahaan lain. Mungkin ada di antara kita yang di rumah yang sedang online ibadah Natal ini, Anda jomblo dan Anda mencoba untuk membangun satu hubungan, ditolak oleh pacar Anda mungkin hari-hari ini, gak ada masalah. Tuhan sediakan yang terbaik. Haleluya. Amen. Mungkin ada di antara anak-anak muda yang baru lulus SMA, kepingin mengambil universitas favorit di kota ABC. Mungkin Anda ditolak di kota ABC. Masih ada universitas yang lain. Tapi dengar baik. Kalau Anda ditolak oleh Tuhan, tidak ada pilihan. Kalau Anda ditolak oleh Raja Damai, tidak ada pilihan. Olehnya saya berdoa buat saudara, kenali Tuhan Allahmu. Dia adalah Allah yang Immanuel,
Allah yang menyertai kita, Raja damai itu ada dalam hidup saudara. Harusnya semakin sering kita merayakan Natal, harusnya semakin sering kita merayakan kelahiran Kristus, harusnya damai itu melekat buat kita. Harusnya sering kita merayakan perayaan Natal, harusnya semakin sering kita mengerti arti kelahiran Kristus, harusnya ada damai atas keluarga kita. Tapi banyak saya melihat orang mulai kehilangan damai sejahtera. Orang mulai kehilangan sukacita. Orang mulai kehilangan pengharapan. Orang mulai kehilangan masa depan. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada Raja Damai. Fokusnya kepada masalah. Fokusnya kepada pergumulan. Fokusnya kepada keuangan yang mulai terdegradasi. Fokusnya kepada kesehatan. Dengar baik. Raja Damai, Sang Immanuel itu ada buat saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika drama Natal dimanapun diadakan, biasanya endingnya adalah sepertinya ada sukacita yang luar biasa. Ketika Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ada di palungan, datang para gembala, datang orang-orang Majus. Setelah itu ditutup dengan sukacita dan menyanyikan lagu Natal. Lagu-lagu tentang kelahiran Kristus. Sebenarnya drama yang demikian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara biblikal. Kenapa sering dikasih Tuhan Yesus? Yang pertama, saya kasih tahu buat kita semuanya. Yang pertama, ketika orang Majus itu datang, bukan di saat Yesus itu lahir, tetapi orang Majus itu datang ketika Yesus berusia 2 tahun. Yang kedua, justru ketika ada Yesus lahir, tidak lama berikutnya ada sensus yang dilakukan oleh Herodes. Dan dengan sangat terpaksa, Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih berumur 2 tahun harus meninggalkan Bethlehem menuju ke Mesir. Dan itu bukan tempat yang dekat. Dan itu bukan tempat yang gampang dijangkau. Artinya bukan hanya sukacita yang diterima oleh Yusuf dan Maria. Justru pergumulan dimulai. Ketika didengar oleh Yusuf, Maria, dan Yesus bahwa Herodes sudah mati, mereka kembali dari Mesir. Bukan pekerjaan gampang juga. Ternyata oleh karena kehadiran Yesus, Yusuf, Maria banyak mengalami pergumulan. Banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi ahli-ahli Taurat, banyak menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh karena keberadaan Yesus. Artinya begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memang kita menyembah Raja yang damai. Memang kita menyembah Allah yang perkasa. Memang kita menyembah penasihat ajaib. Memang kita menyembah Allah yang luar biasa. Tapi dengar, sekalipun Raja damai atas kita itu ada, bukan berarti kita tidak punya masalah. Sekalipun Tuhan adalah sumber solusi, sumber jalan keluar masalah, bukan berarti orang Kristen tidak punya masalah. Sekalipun ada firman yang berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan berarti kita tidak menghadapi perkara-perkara yang sulit. Tidak. Tetap diizinkan kita mengalami perkara-perkara yang sulit. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Raja Damai itu, ketika kita percaya kepada Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang mendapatkan satu pengharapan hidup yang kekal, dan perkara-perkara yang dunia tidak bisa berikan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua yang Anda mengikuti ibadah online Natal ini, Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu setiap tetes air mata saudara. Dan Tuhan tahu pergumulan saudara. Tapi dengar baik, berita sukacitanya. Hari ini kita merayakan Natal dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun 2021 di hadapan kita. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa buat kita. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya mau sampaikan 7 janji Tuhan. Berkat yang akan disampaikan dan diberikan buat kita yang memegang teguh iman percaya kita kepada Immanuel. Yang pertama, Anda akan menerima yang namanya berkat sukacita. Ada amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri. Kita akan diberikan berkat sukacita yang luar biasa. Yang kedua, Anda akan mendapatkan berkat pemulihan. Tuhan tahu bagaimana pergumulanmu selama musim pandemi. Tuhan tahu masalah saudara yang Anda hadapi selama masa-masa kita tidak maksimal. Tuhan tahu persis bisnismu tidak maksimal, usahamu tidak maksimal, mungkin gajimu mengalami pemotongan. Tetapi tahun 2021 maksud saya, Allah yang Immanuel menjanjikan berkat pemulihan buat kita. Yang ketiga, ada berkat mukjizat. Anda akan melihat sesuatu yang belum Anda pernah lihat sebelumnya diberikan buat saudara. Anda akan mendapatkan jawaban, sesuatu jawaban yang belum Anda pernah dapatkan sebelumnya. Anda akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda nikmati, akan Anda nikmati di tahun 2021. Yang keempat, ada berkat jiwa-jiwa. Terlebih buat GBI Asia Afrika. Jangan melihat, Pak, sekarang gereja kan harus social distancing, harus menggunakan protokol kesehatan. Itu ukuran manusia. Dengar baik, dengan online pun kita akan menuai jiwa-jiwa yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Berkat yang keempat, berkat yang kelima. Kita tidak akan dipermalukan lagi. Kenapa? Yang berjalan bersama dengan kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yang keenam, yang Tuhan janjikan, Tuhan memberi apa yang Dia belum pernah beri kepada saudara. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan memberi apa yang Dia belum beri kepada saudara, akan diberikan buat saudara. Yang ketujuh adalah berkat pemulihan ekonomi. Ada amin, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau anaknya yang tunggal saja, ini perkataan Immanuel yang pertama kali. Allah Bapa merelakan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Masakan hal-hal yang lain tidak diberikan buat saudara. Sebagai pesan di akhir penyampaian firman Tuhan ini, sebagai hamba Allah saya ingatkan, jangan pernah putus asa. Jangan menoleh ke belakang. Jangan tinggalkan iman percayamu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Allah yang Immanuel itu ada bersama dengan saudara. Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasihi. Hari-hari ke depan tentu tidak semakin baik, tapi hari-hari ke depan Tuhan tetap menyertai saudara. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap bersuka cita dimanapun Anda ditempatkan. Dan tetap bergerak dinamis. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Saya berdoa buat saudara, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat, apapun keterikatan saudara, Tuhan berikan
kelepasan. Bahkan yang putus asa dan punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kita datang kepada Tuhan. Sang Putra Natal, Allah yang Immanuel itu ada di hadapan saudara. Selamat Natal tahun 2020. Dan selamat menjelang tahun baru 2021. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia menolong kita, Dia memegang kita, dan Dia membawa kita kepada kemenangan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Suami istri boleh bergandengan tangan. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang luar biasa kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau Sang Immanuel. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Sepanjang tahun 2020 kami melihat penyertaan-Mu. Kami melihat campur tangan-Mu. Kami melihat kasih sayang-Mu. Oleh sebab itu, dalam rangka perayaan Natal online GBI Asia Afrika ini, kami percaya Allah yang Immanuel itu hadir atas keluarga kami. Allah yang Immanuel itu hadir atas pekerjaan kami. Allah yang Immanuel itu hadir atas pelayanan kami, atas kesehatan kami, masa depan kami, dan berkat kami. Lihat tangan-tangan yang terbuka. Lihat tangan-tangan yang bergandengan tangan suami istri. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, di tahun 2021 kami akan meraih kemenangan. Kami akan meraih sukacita. Kami akan meraih pemulihan. Dan kami akan meraih berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur buat Sang Putra Natal itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan, tanpa terasa kita berada di bulan terakhir tahun 2020.
Ada banyak peristiwa, suka dan duka yang kita lewati bersama di tahun ini. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, mengapa semuanya harus terjadi di hidup kita. Tapi sebagai gembala, saya ingin menekankan dan mengingatkan kepada kita semua, Jemaat GBI Asia Afrika Kalam Hidup, bahwa Allah beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong, Dia akan mencukupkan, Dia akan menyembuhkan, dan Dia akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Tetap percaya dan tetap berjalan bersama Dia. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur buat perayaan Natal GBI Asia Afrika secara online pada hari ini. Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan, kita naikkan kami memuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika kita bangkit berdiri.
buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menutup ibadah perayaan Natal ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih mukjizat dari Sang Putra Natal, Yesus Kristus Tuhan kita. Penyertaan yang manis daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun baru 2021. God bless you all. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy Good New tidings. Year. Good tidings to you wherever you are. We wish you Merry Christmas and Happy Good New tidings. Year. Good tidings to you wherever you are. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.